Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islami wal ihsan waladzi an'ama 'alaina bi ni'matin nubuwah nabiyil a'dzam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala habibinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil muti'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada bulan yang berkah ini kita semua diberi kesempatan untuk mencicipi jamuan Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kasih sayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan, insya Allah Allah lipatkan pahalanya. Allah lipat gandakan pahalanya. Maka dari itu, hendaknya kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Adapun begitu banyak kebaikan yang insya Allah mampu kita lakukan di bulan Ramadan ini. Tetapi di sini ada beberapa kebaikan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan pada khutbahnya. Yang pertama yaitu memperbanyak sedekah. Yang kedua, memperbaiki akhlak dan adab. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi. Yang keempat, menjaga diri. Yang kelima, memperbanyak waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Pertama yaitu memperbanyak sedekah. Sebagaimana hadis masyhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah." Dalam hadis ini, sedekah merupakan salah satu amal baik yang tidak akan terputus pahalanya, meskipun anak cucu Adam tersebut telah meninggal dunia. Maka dari itu, hendaknya kita memperbanyak sedekah khususnya di bulan Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedekah tidak hanya sebatas dengan harta. Bisa juga kita bersedekah dengan tenaga, ide-ide cemerlang, pakaian, barang, makanan, bahkan senyuman. Contoh sederhananya, misalkan, tanpa tidak kita sadari, bahwasanya rumah kita dipenuhi dengan barang-barang yang sudah lama tidak digunakan, akan tetapi masih layak pakai. Contohnya pakaian. Nah, alangkah baiknya kalau pakaian-pakaian tersebut kita sedekahkan di bulan Ramadan ini. Kedua, yaitu memperbaiki akhlak dan adab. Sebagaimana salah satu alasan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, yaitu memperbaiki akhlaknya. Dan kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Hendaknya kita sebagai umat Islam yang mengaku Nabi Muhammad adalah utusannya, senantiasa berupaya untuk meneladani sirah Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, tanpa kita sadari bahwasanya akhlak buruk itu menular. Nah, hendaknya kita selalu menularkan hal-hal positif kepada orang lain. Adapun adab. Adab merupakan salah satu hiasan diri kita. Sebagaimana pepatah mengatakan, laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bahwasanya perhiasan itu bukan dengan pakaian yang menghiasi diri kita, akan tetapi perhiasan itu adalah perhiasan ilmu dan adab. Selanjutnya yaitu mempererat tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10 bahwasanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Siapapun yang merasa orang mukmin, hendaknya kita mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kebersamaan kita untuk mencapai kesuksesan yang kita harapkan. Kesuksesan hakiki, yaitu kesuksesan di hari akhir kelak.
Manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya membutuhkan peran orang lain dalam kehidupannya. Nah, hendaknya kita memperbaiki akhlak. Begitu juga adab, bagaimana adab yang baik dalam kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu menjaga diri. Allah Subhanahu wa taala telah memperingati dengan tegas dalam surat Al-A'raf ayat 179 bahwasanya orang-orang yang beriman yang tidak menggunakan dengan baik matanya, telinganya, dan hatinya, Allah Subhanahu wa taala memperumpamakannya sebagai bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak tersebut. Kita sebagai umat Islam hendaknya menjaga diri kita dengan baik, menjaga anggota tubuh kita dengan baik, karena setiap anggota badan kita pasti dimintai pertanggungjawaban kelak. Adapun selanjutnya yaitu memperbanyak waktu bersama Allah. Begitu banyak cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bisa dengan sholat ataupun membaca Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun kedahsyatan yang ada di balik amal-amal soleh tersebut, di antaranya pertama, memperbanyak sedekah. Orang yang memperbanyak sedekah, insya Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kedua, orang yang memperbaiki akhlak dan adab, insya Allah ia akan berhasil melewati sirat pada hari di mana kaki-kaki tergelincir melewatinya. Ketiga, orang yang mempererat tali silaturahmi. Insya Allah akan hubungkan silaturahminya dengan kasih sayangnya. Yang keempat, orang yang menjaga dirinya dari keburukan atau maksiat, insya Allah akan menahan murkanya saat bertemu dengannya. Yang terakhir, orang yang mendekatkan diri dengan Allah. Adapun yang mendekatkan diri melalui sholat fardu, Allah akan melipat gandakan pahala sholat fardunya bagaikan 70 sholat fardu. Adapun yang melalui sholat sunnah, Allah akan menahannya dari api neraka, atau Allah akan menghindarkannya dari api neraka. Adapun yang mendekati Allah dengan bacaan ayat suci Al-Quran, setiap bacaan ayat suci Al-Quran, satu katanya, pahalanya bagaikan mengkhatamkan satu Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah, hendaknya kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan kebaikan-kebaikan yang telah saya sampaikan tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan saja, bisa juga di bulan-bulan lainnya. Insya Allah, semoga kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Begitu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan selain yang telah saya sebutkan tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu hal yang paling penting yaitu jangan sombong dalam melakukan kebaikan dan tidak menyepelekan dosa atau keburukan yang dilakukan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kita telah melakukan banyak amal baik, sehingga saat kita melakukan dosa kecil, kita cuek aja, gak apa-apa, saya sudah banyak sholat, sudah banyak berzikir misalnya, atau telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan lainnya. Jadi kita menyepelekan untuk melakukan dosa. Sebagaimana manusia itu ada dalam kerugian, maka hendaknya segala amal baik kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa iyaya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.